Amerika itu kuat, karena itu dia bisa melakukan embargo terhadap Iran yang sekian puluh tahun ini. Coba, siapa yang bisa menunjukkan kepada saya bahwa ada satu kemampuan yang bisa membuka blokade itu? Karena itu ada strategi, cara dalam memainkan peran-peran diplomasi. Diplomasi itu gagal, makanya terjadi perang. Halo kaum intelektual sekalian, wah gila. Luar binasa, gila. Sepertinya video ini akan dibenci oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan di-skip oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang konjotan berjamaah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena baru-baru ini Mr. Ngabalin mengatakan Amerika itu kuat. Sehingga apa? Sehingga Amerika bisa mengembargo Iran. Ketika Amerika mengembargo Iran, maka warga Konoha serentak mengatakan Amerika itu jahat, Amerika itu laknat ya. Kamu bajer Amerika. Ngabalin bajer Amerika. Jadi kalau kita berpihak pada Amerika, kita dianggap bajer gitu ya. Padahal di Amerika banyak kok umat muslim. Ya, umat muslim yang ada di Amerika itu mereka berpihak pada Amerika, bukan berpihak pada Iran gitu. Apakah mereka disebut buzzer gitu? Jadi jangan seperti itu guys ya, sedikit-sedikit buzzer gitu, sedikit-sedikit oh kamu anti-anti asing ya, sedikit-sedikit kamu anti-anti Amerika, ya sedikit-sedikit lu kok menyalahin kita ya, menyalahin Konoha, ya Konoha kan seperti itu ya, SDM-nya rendah banget ya, rendah serendah-rendahnya. Ya, jadi kenapa Mister Ngabalin mengatakan seperti ini? Apakah dia nggak takut dicap sebagai anti-anti Amerika? Di Konoha kan seperti itu ya, sedikit-sedikit anti-anti Amerika gitu. Jadi guys ya, ternyata Mister Ngabalin ini kadang-kadang ada ini juga, benarnya juga gitu ya. Walaupun kalau dia debat dengan Rocky Gerung itu kelihatan ngawur gitu ya, tapi oke ya, kalau saya perhatikan Amerika itu ya benar, saya juga sepakat kuat gitu ya. Kemudian warga Konoha kan nggak suka dengan Amerika ya. Dia tiap hari ya ngata-ngatain Amerika gitu ya. Ngeduain Amerika hancur, ya. Ngodain Israel hancur gitu. Padahal nggak hancur juga tuh dari dulu. Apakah doa itu bermanfaat atau tidak? Apakah berguna atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Apakah doa itu masih mancur atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Ya, kemudian selain itu warga Konoha itu ya sedikit-sedikit menyalahkan Amerika bahwa Amerika itu mengembargo Iran tanpa alasan yang jelas, ya menyangsi Iran tanpa alasan yang jelas dan lain sebagainya. Tapi gini guys ya, mohon maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Gini, sebenarnya ya kalau boleh jujur, kenapa Amerika mengembargo Iran itu ada alasannya. Ya, ini jarang dibongkar, terutama orang yang mendukung Iran. Jarang banget dibongkar. Pengamat abal-abal di Konoha juga jarang banget bongkar ini. Apa itu? Jadi guys, ternyata ya berkali-kali saya mengatakan karena orang Iran menyandra orang Amerika pada saat terjadi revolusi tahun 70-an. Disandra guys. Dan itu yang bikin Amerika geram gitu, marah gitu ya. Apa-apaan ini? Kok Iran seperti itu? Apa-apaan? Nggak bisa gitu dong. Ya, lalu diembargo ya, dan sekutu-sekutu juga mengembargo. Mereka membantu Amerika gitu ya, dengan sekutu-sekutunya. Sehingga Iran terpuruk. Harusnya Iran minta maaf gitu ya. Introspeksi diri gitu ya, bukan menyalahkan Amerika, sedikit-sedikit yang salah Amerika, sedikit-sedikit yang salah itu negara lain, nggak pernah introspeksi diri. Harusnya introspeksi diri dong. Ya kan? Jangan sedikit-sedikit yang salah orang lain gitu. Jadi itu alasannya guys. Kemudian ada yang mengatakan, oh Iran itu terpuruk sekarang ini karena apa? Karena mereka itu diembargo selama berpuluh-puluh tahun gitu. Ya sama aja sebenarnya. Iran juga mengembargo Amerika kok. Tapi kenapa Amerika bisa maju? Berarti itu artinya Amerika nggak butuh Iran, iya kan? Iran lah yang butuh Amerika, iya kan? Lalu gimana? Ini sebenarnya pemahaman yang sangat logis ya. Itu buktinya bahwa Amerika tuh nggak butuh Iran. Mereka bisa jadi negara maju kok. Ada banyak kok negara yang mengembargo Amerika. Apakah mereka
jadikan itu alasan? Enggak kan? Enggak guys ya. Jadi itu alasan yang dibuat-buat sebenarnya. Kemudian ya selain itu pengamat di Konoha itu ya, kayaknya ya, kalau saya perhatikan tuh kan banyak yang ngawur ya. Kayaknya mereka tuh di briefing dulu gitu ya. Kecuali Ngabalin dan Pak Rizal Malarangeng. Mereka ya ngomong to the point aja belak-belakan gitu. Apakah mereka berpihak pada Amerika? Ya, Pak Rizal Malarangeng itu dicurigai antek-antek asing. Padahal dia sangat Indonesia banget. Dia orang yang sangat luar biasa gitu ya. Bahkan dekat dengan Pak Prabowo, dekat dengan penguasa gitu ya. Jadi ya kalau saya perhatikan dalam situasi sekarang ini ya, jangan sedikit-sedikit menyalahkan Amerika. Rupiah bisa anjlok cuy, bisa hancur-hancuran rupiah. Ya, tapi saya ngomong seperti ini nanti banyak yang orang Konoha yang kejang-kejang. Kalau jotan berjamaah, rupiah sudah hancur coy. Jangan tambah hancur lagi. Kenapa rupiah hancur? Ya karena kepercayaan. Ya berkali-kali saya mengatakan. Kepercayaan investor terhadap Konoha itu turun drastis. Ada banyak faktor ya sebenarnya. Nggak hanya faktor dari pemerintahan juga ya. Kemudian ya apakah Mister Ngabalin ini karena dekat dengan kekuasaan sehingga dia mengatakan bahwa Amerika itu kuat gitu ya? Kuat sehingga dia bisa mengembargo Iran. Apakah karena dipengaruhi oleh kedekatannya dengan istana gitu? Jadi guys, ya pemerintah di Konoha itu bermuka dua. Bukan karena mereka pengen bermuka dua, tapi karena dipaksa oleh keadaan. Di satu sisi mereka ngejelekin Amerika, di sisi lain mereka kerjasama dengan Amerika. Jadi mending to the point aja gitu ya, nggak usah menutupi, takut nanti ketahuan belangnya, nggak. Itu bukan pemerintah yang jujur ya, harus jujur dong ya. Ya jadi ya gini guys ya, mohon maaf bagi yang videonya, saya tidak berpihak pada siapapun ya, Anda yang memutuskan ya. Tapi kalau saya perhatikan itu, ya, kita itu sedikit-sedikit menyalahkan orang lain ya. Menyalahkan Amerika, menyalahkan Israel. Ya, kita tidak akan bisa jadi negara maju kalau seperti itu, guys. Nggak bakal bisa ya. Ya, saya sepakat dengan yang dikatakan oleh Ngabalin nih. Tapi di sisi lain saya juga bisa tidak sepakat dengan Ngabalin gitu. Ya, walaupun otaknya rada baling gitu. Kadang-kadang ya. Tapi sekarang ini udah mulai waras ya. Mungkin karena nggak dapat ini kali ya, nggak dapat promosi gitu ya, promosi jabatan. Ya, oke guys ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpikir. Anda yang mau nyimpulkan. Kemudian selain Pak Ngabalin, siapa lagi yang bisa dipercaya gitu ya, yang jadi pengamat yang netral? Bu Kony juga lumayan. Bu Monik, kemudian Pak Rijal gitu ya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti saya akan dianggap pro terhadap Israel gitu ya, pro terhadap Amerika gitu ya. Karena warga Konoha seperti itu ya. Kita tuh di kotak-kotakan gitu ya. Oh kamu pro-nya ke sini, oh kamu pro ke situ, oh kamu seperti ini. Jadi di kotak-kotakan. Ini susah banget ya. Saya jelasin sama warga Konoha. Susah banget. Bahwa sebenarnya kita sebagai kaum intelektual itu bisa berpihak pada orang tertentu walaupun dia salah, kita bisa berpihak ya. Maksudnya gini ya. Kalau misalnya nih Amerika nih ya, kita artinya gini, bukan kita membela kesalahan ya. Gini, Amerika itu kan punya kesalahan ya. Punya kan. Kalau kita membela Amerika misalnya nih Amerika misalnya katakanlah misalnya mereka itu menculik Maduro misalnya. Kan ada alasan yang logis gitu ya. Ada kejahatan misalnya di balik ini semua. Nah, jadi pertanyaan, apakah kita mengutuk Amerika atau tidak? Tentu tidak dong ya. Di satu sisi ya. Di sisi lain ya bisa aja Amerika salah. Tapi gini ya, warga Konoha itu kan berpikirnya kan hitam putih ya. Kalau mereka benci dengan Amerika, mereka mau benci semuanya gitu ya. Mereka nggak mengakui pengorbanan daripada orang Amerika. Ya, Amerika pernah menyumbang saat tsunami di Konoha. Banyak banget sumbangannya. Kemudian sampai sekarang yang membiayai Rohingya itu apa? Orang Amerika. Ya, duitnya dari mana? Dari Amerika. Ya. Walaupun sering disunat oleh warga Konoha duitnya.
Kemudian selain itu apalagi? Ya, jadi gini ya, Pak, ini susah saya jelaskan ya. Amerika juga punya kesalahan ya, mereka melanggar hukum internasional. Apakah saya berpihak pada Amerika? Enggak. Ya, saya nggak berpihak pada Amerika. Saya berpihak pada kejujuran dan kebenaran. Kalau benar saya katakan benar, kalau salah ya salah gitu ya. Jadi mohon maaf bagi interview saya tidak berpihak, Anda yang menyimpulkan. Jadi itu yang perlu kita pahami sebagai kaum intelektual ya. Jangan dibutakan oleh keadaan. Zaman sekarang ini kan kita mudah aja memberi label sama orang. Tapi ya bukan berarti label yang kita sematkan sama kita itu benar ya. Saya tuh sering dikata-katain liberal gitu. Ya boleh-boleh aja saya dikatakan liberal ya. Ya, dikatain liberal saya diam ya. Dikatain ateis saya diam. Dikatain PKI saya diam. Tapi ketika Pertamax naik 16.000, saya akan lawan. Nggak, bercanda. Itu ciri khas pria yang sangat perkasa luar biasa dari Solo ya. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Di mana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1.000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Boleh juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys ya, ada yang menyimpulkan ya? Saya tidak akan menyimpulkan. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.